Saudara, sebanyak 18 anggota kelompok kriminal bersenjata berdasarkan laporan resmi TNI, sebanyak 18 anggota dua anggota kelompok kriminal bersenjata. Baku tembak antara pasukan TNI dengan kelompok kriminal bersenjata KKB mengakibatkan dua anggota Brimob Polda Papua yang gugur adalah Konflik antara KKB dan TNI di Papua merupakan bagian dari masalah keamanan nasional yang serius. Konflik ini melibatkan aksi kekerasan seperti penembakan, penyanderaan, dan serangan terhadap instalasi militer dan sipil yang menimbulkan korban di kalangan masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik. Penyebab konflik ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan sebagian masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat yang terkait dengan sejarah panjang ketidakpuasan terhadap pemerintahan sentral. Isu seperti otonomi khusus, pelanggaran hak asasi manusia, ketimpangan ekonomi, dan akses terbatas ke pendidikan, serta layanan kesehatan menjadi pemicu utama konflik. Selain itu, dukungan eksternal terhadap gerakan separatis mempengaruhi situasi. Dinamika konflik yaitu perubahan istilah kelompok kriminal bersenjata atau KKB menjadi organisasi Papua Merdeka atau OPM oleh Panglima TNI pada tahun 2024 dipandang sebagai bentuk pengakuan atas perjuangan kemerdekaan kelompok tersebut. Hal ini meningkatkan pendekatan militer yang lebih keras dan beresiko menimbulkan pelanggaran HAM, tapi juga dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan konflik. Dampak konflik KKB TNI menyebabkan banyak warga sipil mengungsi dan mengganggu aktivitas ekonomi lokal, seperti pertanian dan perdagangan. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB menyebabkan ketakutan dan korban jiwa di kalangan masyarakat Papua dan Indonesia secara umum. Pemerintah, TNI, dan Polri memiliki peran penting dalam menanggulangi konflik ini. Namun, perselisihan antara TNI dan Polri terkait istilah dan pendekatan terhadap kelompok tersebut menimbulkan tantangan dalam penanganan konflik ini. Statistik korban pada tahun 2023, korban meninggal akibat KKB berjumlah 61 orang, termasuk 26 anggota TNI, 3 anggota Polri, dan 32 masyarakat sipil. Kemudian pada tahun 2024, korban terus berjatuhan, namun dengan skala yang lebih kecil. Kesimpulannya, konflik antara KKB dengan TNI yang berada di Papua itu merupakan salah satu contoh dari konflik yang sangat besar, sehingga memicu berbagai isu seperti isu politik, isu kemanusiaan, dan isu sosial. Pendekatan militer yang diperkuat oleh TNI dengan pengakuan terhadap OPM sebagai istilah resmi untuk menandai eskalasi dalam penanganan konflik, namun juga menimbulkan berbagai tantangan terkait pelanggaran HAM dan koordinasi antar lembaga keamanan. Jadi, penyelesaian konflik dilakukan lebih dialogis dan adanya perlindungan terhadap warga sipil.